Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Regulasi Media di Indonesia. Slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hapsameta. Silakan Hapsameta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsameta, NIM 42180389. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi. Apa sih regulasi itu? Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Di bidang sosial, regulasi sering digunakan sebagai peraturan yang mengatur masyarakat seperti adanya norma. Kata lainnya, regulasi itu adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat. Tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai konteksnya. Jadi kesimpulannya, regulasi itu aturan atau tata krama, etika, bisa disimpulkan seperti itu. Oke. Lalu kita akan ngebahas tentang kenapa sih regulasi itu bisa terjadi. Ini terjadi karena ada perubahan media dari media lama atau media tradisional ke media baru. Nah, tentang media lama dan media baru akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Rizky Fadilah dengan NIM 421807090. Nah, media baru versus media tradisional. Istilah media baru sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan. Kesan awal yang muncul dari konsep media baru sering diartikan secara sederhana sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat dasar komputer. Nah, jadi sebenarnya perbedaan dari media baru dan media lama itu bukan kepada perangkatnya, tapi lebih kepada, jadi lebih luas lagi pengertiannya. Maksudnya lebih luas lagi adalah media baru itu memiliki sifat yang berubah ketimbang media tradisional. Dulu waktu media tradisional itu kita tidak bisa leluasa memilih sebuah informasi berdasarkan misalnya berdasarkan kesukaan kita atau berdasarkan hobi kita gitu, dan kita nggak bisa mengekspresikan pendapat kita terhadap berita tersebut gitu. Nah, sedangkan media baru ini justru kita bebas mengekspresikan pendapat kita tentang sebuah informasi, dan kita justru bebas pula memilih informasi apa yang kita butuhkan. Nah, dari hal-hal tersebut akhirnya dengan kebebasan yang cukup besar ini akhirnya banyak hal-hal yang harus diperhatikan, dalam arti adalah dengan kemudahan yang sangat mudah ini bisa apa saja masuk dan bisa apa saja tersebar luas di masyarakat. Nah, maka dari itu pentingnya regulasi. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Agesti. Silakan Ayu. Ya, saya Ayu Agesti dengan NIM 42180750. Nah, di sini saya bakal jelasin perkembangan komunikasi. Nah, pengertian perkembangan komunikasi sendiri menurut Edward M. Rogers merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang mempunyai beberapa karakteristik. Nah, adapun sumber dari regulasi media yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Sosiokultural Masyarakat. Nah, ada 7 jenis regulasi media di Indonesia, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, perkembangan teknologi semakin tahun semakin modern ya, dan banyak bermunculan media sosial yang canggih untuk berkomunikasi. Dengan begitu semakin tahun pengguna media sosial semakin banyak digandrungi, dan orang yang berkreatif terus bersaing untuk menciptakan teknologi komunikasi yang lebih canggih. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan komunikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rehan. Oke, Saudara Rehan. Ya, nama saya Rehan Alif Yofdi dengan NIM 42180262. Persoalan yang terjadi dalam regulasi media. Pada kenyataannya, regulasi tersebut merupakan hasil dari peran 3 aktor, yaitu negara, pasar, dalam hal ini yaitu industri media, dan publik.
Tapi pada kenyataannya regulasi tersebut malah justru lebih mengakomodasi kepentingan negara dan industri media. Sedikit sekali pasal yang membela kepentingan publik masyarakat di dalam regulasi bukan sebagai publik tetapi sebagai konsumen pelanggan. Undang-undang merupakan produk politis di mana besar terjadi permainan di dalamnya. Undang-undang juga perlu diperbaharui karena kondisi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Dan juga undang-undang ini mengandung unsur yang tidak berpihak kepada masyarakat ya, karena undang-undang ini lebih banyak memihak kepada para politis atau pejabat negara. Terima kasih. Oke, slide terakhir yaitu kesimpulannya akan dijelaskan oleh saudara Rio. Silakan Rio. Oke, nama saya Dwi Wirya Santoso, 421-80-345. Saya akan membahas kesimpulan dari presentasi. Banyak persoalan yang harus dihadapi dalam mengimplementasi regulasi media, khususnya pada keterbukaan informasi publik dan informasi dan konten media. Komisioner yang sejatinya menjadi pengawas menjadi penting untuk melakukan purna komunikasi baik dan tidak merugikan masyarakat. Setelah dirancang proses tertentu di masyarakat atau saling mengikuti semua aturan-aturan yang telah dibuat untuk mencapai itu. Dari itu, regulasi sangat bersifat mengikat dan jika ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang dan pelanggarannya. Demikian. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya balik lagi kepada individu masing-masing gimana caranya kita bisa mendefense gitu kan. Karena pada basicnya regulasi yang diciptakan oleh pemerintah itu pasti selalu ada kekurangannya gitu kan. Nah, balik lagi gimana cara kita bisa ngedefense, gimana cara kita bisa memilih sebuah informasi yang bermanfaat dan tidak serta-merta langsung menyebarluaskan dan tidak serta-merta pula langsung percaya terhadap suatu berita tersebut tanpa diketahui kebenarannya. Jadi seperti itu. Banyak kasus-kasus regulasi di Indonesia yang bikin kita geleng-geleng kepala. Salah satunya adalah kalau misalnya ada yang pernah lihat, ada kasus kartun yang disensor, yang sebenarnya kalau misalnya kita sebagai penontonnya bijak, kita tidak perlu menyaksikan adegan-adegan, maksudnya menyaksikan pemotongan atau pengbluran adegan-adegan yang tidak perlu, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah balik lagi kepada diri kita masing-masing, gimana cara kita nge-defense terhadap perkembangan media di Indonesia dan juga terhadap regulasinya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah,